kita memulai pada malam ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Ketua kelas, silakan dipimpin doa ketua kelas. Semua siap? Sebelum mengawali pembelajaran, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Rahmat. Oke, selanjutnya saya absen dulu ya. Adelia, Aura, nanti ya. Ayu Sandra ya. Sebelum memulai pembelajaran, tadi kita sudah berdoa, sudah absen ya. Ada video motivasi yang bisa kalian lihat. Mudah-mudahan video ini akan bermanfaat ya. Kita coba ya. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang mudah terjadi. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya. Oke, itu video motivasi singkat untuk kita hari ini. Tentang apa ya? Ada yang bisa jelaskan sama saya tentang apa video tadi? Temis, Oke, boleh, Padilla. kesuksesan adalah tanggung jawab diri sendiri. Oke, betul ya. Video tadi menampilkan tentang pilihan hidup. Jadi hidup kita adalah tanggung jawab kita sendiri. Mau kita nantinya akan sukses atau tidak, masih berhubungan dengan yang kemarin ya. Itu semua adalah tanggung jawab kita. Tanggung jawab diri sendiri. Maka bertanggung jawablah untuk diri sendiri, menentukan kesuksesan ditentukan hari ini untuk kehidupan kita di masa depan. Oke? Selanjutnya, masih ingat nggak materi minggu lalu? Masih. Udah 1 minggu lalu. Apa ya materi minggu lalu ya? Oke, masih ingat banget ya tentang konsep ketenaga kerjaan. Oke, ada beberapa hal yang kita pelajari di minggu lalu. Boleh deh satu orang wakili dong kawan-kawannya untuk mengingat kembali, menyatakan kembali tentang apa saja yang kita pelajari di minggu lalu. Siapa? Ketenaga kerjaan, angkatan kerja, dan kesempatan kerja dengan jenis-jenis tenaga kerja, dan mengelompokkan angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Oke, betul. Terima kasih ya. Pada minggu lalu adalah kita kemarin itu sudah membuat konsep ketenaga kerjaan yang di dalamnya itu mengandung tentang pengertian tenaga kerja, lalu angkatan kerja serta kesempatan kerja. Kemudian kita tentukan jenis-jenisnya serta kita kelompokkan mana yang angkatan kerja. Kemarin kan ada tuh angkatan kerja orang-orang yang sudah mempunyai pekerjaan usia 15 sampai 65 tahun. Kemudian ada yang bukan angkatan kerja seperti ibu rumah tangga atau kita siswa-siswa sekolah. Oke? Oke, masuk ke materi hari ini kaitannya adalah masih sangat berkaitan karena kalau kemarin kita masih mengenal tentang konsepnya, sekarang kita mau berdalam mengenai masalah yang ada di dalam konsep ketenaga kerjaan tadi. Oke? Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama menganalisis masalah ketenaga kerjaan. Jadi kita mau analisis nih beragam hal yang ada yang muncul di dalam ketenaga kerjaan sebagai masalah. Kemudian yang kedua kita telaah dari masalah-masalah yang kita temukan, kita telaah apa ya nanti upaya yang dapat kita lakukan untuk mengatasi masalah tenaga kerjaan. Kemudian dari menganalisis dan menelaah tersebut nanti kita presentasikan ya. Jadi nanti ada tugas seperti minggu lalu di LKPD kita presentasi mengenai hasil dari analisis masalah dan telaah mengenai upaya mengatasi masalah tenaga kerjaan. Oke? Paham sampai di situ? Oke. Kalau paham, sekarang kita masuk ke materi ya. Masih berkaitan dengan materi minggu lalu tentang tenaga kerjaan. Silakan kalian simak di video pembelajaran ini dengan baik. Jika nanti ada pertanyaan, silakan dicatat dan Halo teman-teman.
pembelajaran yakni tentang pendidikan, pentingnya pendidikan. Karena tadi kehidupan yang sukses akan dipengaruhi tentunya oleh pendidikan, ya. Oke, dari video pembelajaran tadi ada yang mau tanyakan dulu kan nih? Oh boleh, ada yang paling depan nih, ada yang nanya apa deh? Mengapa bisa munculnya masalah ketenaga kerjaan? Oh, kenapa bisa muncul masalah ketenaga kerjaan di Indonesia gitu ya? Sebenarnya nggak cuma di Indonesia sih, tapi di semua negara maju maupun negara berkembang akan ada muncul masalah-masalah ketenaga kerjaan. Mungkin hanya bentuknya saja yang beda ya. Masalah di Indonesia, negara berkembang, ada banyak hal yang mempengaruhi ADN dan kawan-kawan yang lain. Bisa jadi yang pertama adalah tentang pendidikan, tentang program pendidikan pemerintah yang bisa jadi tidak berhasil. Seperti misalnya ada program wajib belajar 9 tahun ya kita ya, kemudian naik 12 tahun. Sedangkan untuk bersekolah nggak cuma mau niat aja yang diperlukan, tapi juga ada perlu biaya ya kan. Nah, untuk mengenyam program pendidikan 9 tahun atau 12 tahun itu perlu juga upaya dari individunya kan, tentang mungkin kondisi keuangan yang tidak memungkinkan, atau mungkin keadaan ekonomi yang sulit, atau mungkin latar belakang keluarganya bukan latar belakang keluarga yang berpendidikan, yang cuma udahlah daripada sekolah kerja aja yang penting menghasilkan uang. Mungkin itu salah satunya ya, mungkin salah satunya dipengaruhi oleh pendidikan. Nah, materi kali ini adalah tentang masalah ketenaga kerjaan. Jadi beragam masalah yang muncul dalam konsep ketenaga kerjaan Indonesia. Paham? Kita mau membuat kelompok, kita mau belajar di dalam kelompok tentang masalah. Kelompok satu ada Melia, Cecilia, lalu Fadila ada deh. Melia, Cecil, Fadila, sama Putri. Jadi LKPD yang kalian pegang itu adalah lembar kerja yang harus dikerjakan secara berkelompok. Di situ sudah ada aturannya, petunjuk penggunaannya. Jadi kalian harus berdiskusi secara kelompok, menganalisis masalah yang terjadi di dalam LKPD tersebut karena beda-beda nih antara. Oke, jadi kerja kelompok ya. Nanti jangan lupa kanvanya dibuat ya. Dibuat kanvanya. Dibuat kanvanya. Kalau kita nggak pakai laptop kan ya. Oke, dibuat kanvanya aja untuk sebagai bahan presentasi. Nanti kalau sudah selesai kanvanya dikirim lewat WA web. Dari materi ini, apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana upaya cara mengatasi pengangguran? Oke, terima kasih presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
ada beberapa hal yang mempengaruhi tentang pendidikan Indonesia yang masih sangat rendah. Ada 5 hal. Yang pertama ada kurangnya pemerataan kesempatan mengenyam pendidikan. Lalu yang kedua ada rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan. Yang ketiga ada biaya pendidikan yang mahal. Lalu yang keempat ada rendahnya kualitas pendidikan, guru, dan sarana prasarana. Lalu yang terakhir ada rendahnya prestasi siswa. Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, kami akan tutup presentasi hari ini. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ya, kalau kita sudah bahas tentang rendahnya tingkat pendidikan ya. Oke, rendahnya tingkat pendidikan di Indonesia. Paham? Paham. Oke. Jadi kesimpulannya apa ya pelajaran hari ini ya Nisa? Kita belajar tentang masalah ketenagakerjaan, lalu tentang tingkat pendidikan di Indonesia yang masih cukup rendah dan juga tingkat pengangguran yang masih cukup tinggi. Oke, terima kasih Nagita. Jadi itu ya kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah mengenai masalah ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Ya, kita coba analisis masalahnya dan kita temukan upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Siswa yang paling aktif dan kelompok yang paling aktif, oke? Siswa yang paling aktif hari ini adalah Nagita. Kelompok yang paling aktif, yang paling banyak memberikan pendapat, saran, dan masukan dan lain-lain. Soal evaluasi, ya nggak banyak. Secara grup kelas ya. Secara grup kelas kalian klik linknya, kemudian kerjakan soalnya, nanti kalian akan dapat jawabannya. Ayo ya. Itu cuma 1 menit ya. Jadi jangan lama-lama ya. Nih nilai-nilainya nih beberapa nih ada 3, nilainya 40 ya lihat. Oke lihat, wow sama nih ada yang 80 sih Dela. Depan kita masih belajar di bab yang sama. Kalau hari ini kita membahas tentang masalah pengangguran, minggu depan kita bahas ke sistem upah. Oke? Materi sistem upah. Jadi kalian di rumah bisa sambil buka Google, buka YouTube, belajar untuk materi pertemuan selanjutnya. Paham? Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam.